adik-adik, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Hari ini hari yang menyukakan untuk kita semua, karena kita kembali lagi bertemu meskipun dalam situasi dan kondisi yang berjauhan. Kita masih harus tetap semangat untuk bisa belajar agama bersama-sama. Adik-adik yang kekasih, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada kita semua. Nah, tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama melipatkan tangan dan memejamkan mata kita masing-masing untuk kita dapat berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang penuh murah, pada kesempatan malam hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi yang jauh, Bapak, bersama-sama mengucapkan syukur terima kasih atas perlindungan-Mu di waktu-waktu yang telah kami lampaui, hingga pada kesempatan hari ini kami dapat bersama-sama belajar untuk bersama-sama mengenal apa yang menjadi perkenan-Mu pada hari ini. Kini persiapkanlah hati kami, pikiran kami, dan konsentrasi kami, Bapak, untuk kami dapat senantiasa belajar dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa pada teman-teman kami, para sahabat-sahabat kami yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami oleh karena hal-hal yang tidak kami inginkan. Yang mereka yang sakit, Bapak, kami mohon bila pertolongan sembuhkanlah mereka. Yang sengaja atau yang bermalas-malas, Bapak ketuklah hatinya, tapi yang tidak bisa menghubungkan karena sinyal dan sebagainya, Bapak tolonglah mereka, pelihara semangat mereka agar mereka juga dapat memiliki sukacita bersama-sama dengan kami. Kini kami mohon Bapak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar di mana sesuai dengan judul Tuhan Yesus mengajarkan tentang belas kasih. Ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih, adik-adik. Bagaimana sih ketika kita belajar tentang kasih itu? Nah, di sini kakak punya suatu gambaran. Ketika pada suatu hari adik-adik jalan di dalam jalan-jalan biasa, mungkin di depan rumah atau di gang atau di mana. Nah, tiba-tiba adik-adik melihat teman atau tetangga adik-adik jatuh dari sepeda. Bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita akan membiarkan? Apakah sikap kita ingin menertawakan? Atau kita akan menolong? Nah, hari ini jawaban ini dulu, ditunda dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Boleh dibuka bukunya dan Alkitabnya, karena kita akan masuk ke dalam pembacaan nas Alkitab. Nah, pembacaan nas Alkitab ini diambilkan dari Lukas 10, pasal yang ke-10, maksudnya ayatnya yang ke-25 sampai ke-37, yang demikian. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat seorang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat seorang itu, ia melewati di seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik yang kekasih, kalau kita baca, kalau kita dengarkan bersama-sama tentang nas Alkitab ini, tentu ada sebuah cerita di mana pada waktu itu ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus juga tahu bahwa sedang dicobai. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus memberikan gambaran. Dan pada waktu itu juga si ahli Taurat ini bertanya pada Tuhan Yesus Kristus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, tentunya kita hidup di dunia ini, di bumi ini, tidak sendiri ya adik-adik. Banyak sekali teman, saudara, tetangga, dan sebagainya. Tetapi itu adalah semua manusia. Dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah semua atau sesamamu manusia. Jadi saling mengasihi, baik itu walaupun bukan saudara kita, bukan tetangga kita, tetapi ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, kita ingin berusaha membantu. Ketika ada yang sedih, kita berusaha untuk menghibur, dan kita juga ingin mendoakan mereka. Nah, seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang seorang Samaria yang murah hati. Nah, seorang Samaria ini memiliki hal-hal yang baik, yang patut untuk kita contoh adik-adik. Ketimbang, nah ada ketiga orang. Yang pertama itu adalah seorang imam. Melihat pada waktu itu ada orang yang dirampok, malah dia melewati saja dan tidak menolong. Kemudian ada seorang Lewi juga yang lewat di situ dan juga tidak menolong. Tetapi ada satu, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini bermurah hati. Orang Samaria ini menolong. Seperti yang dikatakan di sini. Nah, orang Samaria itu melihat yang terluka itu sama seperti yang dilihat juga oleh kedua orang sebelumnya. Tetapi pada diri orang Samaria itu timbullah sesuatu yang tergerak hatinya dan memiliki belas kasihan dengan orang-orang yang dirampok itu. Nah, di situ juga dikatakan bahwa hal itu orang Samaria tunjukkan kepada si orang yang jatuh ini, orang yang dirampok ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 juga dikatakan, ayat yang ke-33 juga dikatakan demikian. Lalu datanglah seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria itu menolong. Tadi dikatakan juga yang kedua, ia menanggung perjalanannya dan merawat orang yang terluka itu. Ia menggunakan uangnya sendiri untuk menolong. Nah, pada waktu itu setelah orang Samaria melihat ada sesamanya sedang dirampok dan hampir setengah mati, dikatakan dalam tadi pembacaan nas Alkitab, lalu orang Samaria itu bermurah hati, mereka mengobati, membalut, bahkan menyirami dengan minyak dan anggur. Hal ini ia tunjukkan karena ia merasa belas kasih terhadap orang yang dirampok itu. Nah, yang berikutnya, ia menggunakan waktu untuk membawa ke tempat yang aman. Di dalam kita memberikan sebuah pertolongan, tentu kita akan mengorbankan waktu kita. Ketika orang Samaria menolong orang yang dirampok ini, tentunya kalau saja orang Samaria ini tidak menolong, mungkin dia lebih cepat sampai di rumah. Tetapi karena dia menolong sehingga dia waktunya dikemakan untuk menolong si orang tersebut. Tetapi tidak apa-apa. Orang Samaria ini benar-benar mengorbankan selain tadi tenaganya, terus kemudian uangnya, kemudian waktunya. Hal ini ia tunjukkan dan hal ini ia korbankan atau untuk menolong sesamanya. Nah, yang terakhir, ia merawat sendiri orang yang memerlukan pertolongan. Jadi ketika kita menolong, itu benar-benar dari hati kita menolong, tidak karena paksaan, tidak karena harus dipaksa. Hal demikian ini merupakan sesuatu teladan yang baik untuk kita. Siapa yang mengajarkan ini semua? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan melalui gambaran si orang Samaria ini. Jadi ketika kita melihat saudara kita melihat teman-teman kita yang sedang kesusahan, kita ingin menolongnya. Hal ini juga dinyatakan nanti, jadi juga dapat membacanya. Nah, pesan untuk kita apa, Adik yang kekasih? Marilah kita berbelas kasihan. Jika kita benar-benar memperhatikan penderitaan dengan kesusahan orang lain, tidak memandang apakah orang menyukai kita atau tidak, dan perasaan kita mendorong untuk menolongnya. Ketika kita melihat orang yang kita kasihi itu terkena musibah, tentu hati kita akan gampang untuk menolongnya, Dedek ya. Tetapi apabila hal itu adalah orang-orang yang mungkin tidak kita sukai, bahkan dulu orang tersebut pernah melukai hati kita masing-masing, apakah kita masih akan menolong mereka? Tentunya kita harus menolong mereka, karena seperti contohkan orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh banyak orang. Mungkin karena sejarahnya pada waktu itu sehingga membuat orang Samaria itu dikucilkan dan dianggap remeh oleh para yang lainnya. Tetapi orang Samaria ini menunjukkan bahwa tidak peduli siapakah orang tersebut, dia akan menolongnya dan dia akan memberikan tenaganya, uangnya, waktunya untuk menolong mereka dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang kekasih, kita ingin mengingat pelajaran ini dan kita ingin menuliskan di dalam papan tulis. Silakan adik-adik bisa ditulis di papan tulis adik-adik bahwa belas kasihan itu mencangkup 3 hal. Yang pertama, melihat dan menaruh belas kasihan. Ketika kita sudah melihat ada orang yang jatuh, kita ingin menaruh belas kasihan kita kepada mereka. Yang kedua, menyediakan waktu untuk menolong. Nah, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang saat sedang mungkin sedang sedih, kita ingin meluangkan waktu kita untuk menghibur. Kita ingin meluangkan waktu kita untuk mendoakan. Jangan lantas kita, saya nggak ada waktu untuk menghibur, apalagi mendoakan. Tetapi kita ingin menyediakan waktu untuk menolong mereka, meskipun lewat doa, meskipun lewat penghiburan-penghiburan yang lain. Yang ketiga, menggunakan sarana pribadi untuk menolong. Ini maksudnya adalah kita menggunakan sesuatu hal dari hati kita. Tidak tidak dari dikatakan
terpaksa atau dan sebagainya. Hal ini dapat kita ambil dan dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita. Kita dapat ingat 3 poin tersebut dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin melukai sesama, tapi kita ingin mengasihi sesama kita. Adik-adik yang kekasih, demikian pelajaran yang dapat kita terima. Tentunya dapat memberikan suatu tambahan bagi kita bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang baik, kita sebagai anak-anaknya ingin merasakan bahwa Allah senantiasa memberikan sesuatu yang baik untuk kita dan kita ingin melakukan bersama-sama. Seperti tadi dikatakan, bagaimana sih kita mengasihi teman-teman kita? Bagaimana sih kita mengasihi sesama kita? Lalu dicontohkan, yaitu tadi ketika ada orang yang sedang kesusahan, marilah kita bantu, marilah kita hibur mereka dan berikanlah pelayanan yang khusus untuk mereka. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, kita bersama-sama ingin, nah, sebagai rasa tentunya kita juga sudah pernah menolong teman-teman kita. Nah, adik bisa nih tuliskan, adik bisa nanti ceritakan pengalaman apa sih yang adik pernah lakukan ketika ada teman, mungkin adik, saudara, dan lain sebagainya yang pernah adik tolong, dan karena apa adik menolongnya. Nah, untuk hal tersebut nanti bisa adik tulis, bisa ditulis lewat buku atau bisa ditulis lewat kertas, kemudian difoto atau bahkan diketik di HP juga nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti adik bisa kirimkan di nomor kakak. Di nomor kakak, terus habis itu adik catat dan dikirim lewat WhatsApp saja ya. Nah, nanti adik bisa dikirimkan, nanti kakak akan baca ceritanya untuk apakah adik pernah melakukan hal demikian. Tentunya semua juga sudah pernah menolong, dan marilah kita terus untuk menolong, terus untuk mengasihi sesama kita masing-masing, karena itu menjadi perintah Allah, perintah Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang menurut, anak-anak yang setia pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikianlah adik-adik, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada kesempatan malam hari ini Kak bisa menemani engkau semuanya. Tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan marilah kita bersama-sama tutup pelajaran pada kesempatan hari ini dalam doa bersama-sama. Allah Bapa yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kasih, yang penuh murah, kini kami pada kesempatan sore hari ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami bersama-sama mengaturkan syukur terima kasih. Bapa telah melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami di dalam kami belajar agama pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan hari ini kami juga senantiasa berdoa Bapa, agar kami juga diberikan tenaga, kekuatan, kemampuan untuk kami dapat senantiasa menolong sesama kami. Di dalam kehidupan kami tentulah tidak mudah kami untuk menolong musuh-musuh kami ataupun orang yang tidak kami sukai. Tetapi karena kami ingin melakukan yang terbaik, kami ingin melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, berikanlah tenaga kami yang cukup untuk kami dapat melakukannya. Kini kami akan kembali lagi ke aktivitas kami, Bapak. Kami juga berdoa pada anak-anak-Mu yang saat ini sedang belajar, baik secara langsung maupun secara online dan sebagainya. Kami mohon berkatilah mereka. Kami mohon berkatilah kami semua di dalam belajar, agar kami dapat senantiasa memiliki sukacita untuk dapat belajar, kesemangatan, dan nilai yang baik pula, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi perkenan dari guru-guru kami, sehingga kami juga dapat senantiasa memiliki tambahan ilmu, pengetahuan, dan pada akhirnya kami juga dapat meraih cita-cita yang akan kami capai bersama-sama. Bapa di surga, kini kami juga berdoa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, sesama kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon berikanlah kepada mereka kesembuhan.
hiburlah mereka, dan berikanlah tenaga yang cukup untuk mereka dapat senantiasa mengalami sukacita, dan mereka juga dapat sembuh dan memiliki pengandalan yang kuat terhadap Engkau. Kini kami semua Bapa, mohon pendekkanlah waktu penantian kami. Angkatlah utus putramu datang ke bumi, jemputlah kami dalam kepatutan. Dengarkanlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat Kakak sampaikan dari yang kasih. Katurkan, sampai jumpa di lain kesempatan.